Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu tugas makalah dan PowerPoint. Dan di sini kami akan mempresentasikannya. PPT-nya itu berjudul Analisis Unsur Intrinsik Drama Bunga Rumah Makan karya Utoy Tatang Sontani. Baik, di sini juga ada anggota kelompok dari kelompok 3, yakni saya sendiri Dina Khairunisa, dan juga ada Bu Sinta Cahyati, Bu Tuti Indriani, dan Kak Sekaran Winasi Septiani Putri. Kemudian slide selanjutnya akan ada latar belakang yang akan dipaparkan oleh Bu Sinta. Dipersilahkan. Baik, akan saya lanjutkan. Latar belakang, drama adalah karya yang menggambarkan kehidupan melalui dialog dan konflik. Bunga Rumah Makan berlatar 1930-an, masa penuh dinamika sosial dan ekonomi. Fokus pada tokoh Ani, pelayan cantik sebuah rumah makan. Drama menyoroti kehidupan perempuan, tekanan ekonomi, dan pandangan masyarakat. Tujuan penulisan: 1. Mendeskripsikan alur dan ringkasan cerita. 2. Mengidentifikasi tokoh dan penokohan. 3. Menganalisis unsur intrinsik drama. Ringkasan cerita. Cerita berlangsung di rumah makan Sambara. Ani, pelayan cantik, sering menjadi perhatian pengunjung lelaki. Banyak yang menggoda Ani, tapi ia hanya menyukai Kapten Suherman. Ani sering dimarahi pemilik rumah makan (Sudarma) karena dianggap lunak pada pengemis dan gelandangan. Ringkasan cerita selanjutnya akan dibaca dan dijelaskan oleh Bu Tuti. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan membaca ringkasan cerita. Karnain atau anak Sudarma diam-diam mencintai Ani. Iskandar, gelandangan yang sering menghina Ani, terlibat konflik dengan Karnain hingga terjadi perkelahian. Usman atau Ustadz menasehati Ani agar menikah dengan Karnain. Tetapi Ani teguh hati memilih Suherman. Suherman kemudian marah dan memutuskan hubungan dengan Ani. Pada akhir cerita, Ani sadar bahwa Suherman tidak pernah serius mencintainya. Ani justru melihat kejujuran Iskandar di balik sikap kasarnya. Ani memutuskan pergi meninggalkan rumah makan bersama Iskandar. Kepergian Ani membuat Sudarma, Usman, dan Karnain terkejut dan terpukul. Tokoh dan penokohan. Ani, penokohannya lugu, tegas, mandiri. Iskandar bebas, jujur, kasar, tapi apa adanya. Sudarma, pemilik rumah makan, tegas dan pemarah. Karnain, emosional, mencintai Ani. Usman, ustadz yang suka mencampuri urusan orang. Suherman, tentara muda, mudah tersinggung, tidak serius. Rukayah, teman Ani, sedikit iri tapi baik. Tokoh tambahan ada pengemis, 2 pegawai kantoran, dan perempuan pembeli, serta polisi. Terima kasih. Baik, setelah ada Bu Tuti yang menjelaskan, maka di sini juga ada Kak Sekar yang akan menjelaskan tentang unsur intrinsik. Dipersilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Terdapat 2 tema dalam naskah drama Bunga Rumah Makan ini. Tema pertama yaitu tema mayor dan tema kedua yaitu tema minor. Nah, tema mayor pada naskah drama ini sendiri itu menggambarkan sebuah ungkapan tentang nilai manusia yang ternyata tidak hanya cukup disimpulkan dari apa yang tampak saja, atau nilai manusia itu tidak dapat dinilai dari penampilan luar. Selanjutnya itu kekakasaran, sering mengandung ketulusan, keangkuhan menyimpan kesungguhan. Maksudnya yaitu hati manusia itu terkadang justru berpijak dari kenyataan, bahwa dalam kekasaran itu seringkali menyimpan kelembutan, dan bahwa dalam keangkuhan itu sering menyimpan kesungguhan. Selanjutnya yaitu tema minor. Nah, tema minor yaitu tema yang tercermin pada tokoh-tokoh yang berinteraksi di dalamnya.
Tokoh-tokoh dalam drama ini memperlihatkan suatu pandangan yang beragam tentang kehidupan. Selanjutnya, ragam pandangan hidup tokoh. Tokoh pertama yaitu Sudarma. Ia menegaskan bahwa kehidupan itu merupakan pilihan-pilihan yang bersifat pragmatis. Oleh karena itu, setiap tindakan harus berpedoman pada keuntungan materi semata atau keuntungan materi saja. Tokoh selanjutnya yaitu Usman. Ia mengungkapkan bahwa hidup itu pada dasarnya merupakan realisasi dari sikap keberagaman, sehingga Usman itu selalu mempercayai agamalah yang seharusnya menjadi solusi dalam kehidupan, atau bisa disingkat religiusitas. Tokoh yang selanjutnya yaitu Iskandar. Ia mengungkapkan bahwa pentingnya manusia itu bersikap apa adanya dan selalu berlaku jujur pada dirinya sendiri, atau kejujuran dan kebebasan. Tokoh yang terakhir yaitu Suherman. Ia mengungkapkan bahwa penampilan dan ambisi. Artinya Suherman ini selalu berusaha merekayasa penampilannya untuk memenuhi keinginan dan juga ambisinya. Materi selanjutnya yaitu tentang alur. Nah, alur dalam naskah ini terbentuk melalui dinamika yang diakibatkan oleh perubahan emosi para tokohnya, alur yang berjalan itu. Maka naskah dalam drama ini menggunakan alur konvensional atau linier. Tahap-tahap alur konvensional itu dibagi menjadi 4, yaitu pertama eksposisi, kedua komplikasi, ketiga klimaks, dan yang terakhir yaitu resolusi. Nah, untuk eksposisi tersendiri itu artinya bagian awal dari sebuah cerita yang memberikan penjelasan mengenai tokoh-tokoh cerita, masalah-masalah yang sedang dialami atau yang sedang dilakoni, tempat dan waktu ketika cerita berlangsung. Nah, eksposisi dalam naskah drama ini yaitu pengenalan tokoh dan situasi rumah makan. Untuk komplikasi itu adalah ketegangan yang merupakan kelanjutan dan peningkatan dari eksposisi. Pada bagian ini, salah seorang itu mengambil prakarsa untuk mencapai tujuan tertentu. Timbullah konflik-konflik yang saling bertabrakan dengan tokoh lainnya. Pertentangan ini itu terjadi setelah masing-masing menceritakan jati dirinya sehingga konflik mulai terlihat. Nah, untuk komplikasi pada naskah drama ini yaitu konflik Ani Iskandar Karnaen perkelahian. Maksudnya itu ketika pertengkaran maksudnya yaitu konflik terjadi ketika pertengkaran Ani dengan Iskandar. Lalu muncul Karnaen mencoba melerai, tapi Iskandar memarahi Karnaen yang akhirnya terjadi perkelahian. Selanjutnya yaitu klimaks. Klimaks itu adalah tahapan peristiwa dramatik yang telah dibangun oleh konflik puncak dari peristiwa. Nah, klimaks ini Ani dimarahi Sudarma, Suherman memutuskan hubungan. Artinya pada naskah ini klimaks terjadi pada saat Ani dimarahi majikannya karena melalaikan nama penelpon rumah makan Sambara. Situasi semakin rumit ketika Suherman datang untuk bersenang-senang, tetapi justru dinasihati oleh Usman untuk segera menikahi Ani, membuat Suherman marah dan menuduh Usman mencampuri urusan pribadinya, dan ia memutuskan hubungan dengan Ani. Untuk yang terakhir itu resolusi. Resolusi itu adalah bagian struktur dramatik yang mempertemukan masalah-masalah yang timbul oleh para tokoh dengan tujuan untuk mendapatkan solusi dan pemecahan masalah. Nah, resolusi di sini yaitu Ani memaafkan Iskandar dan memilih pergi bersamanya. Maksudnya yaitu resolusi dalam naskah drama ini dimulai saat Ani itu memutuskan untuk memaafkan Iskandar yang telah menghinanya dan memutuskan untuk pergi bersama Iskandar. Slide selanjutnya yaitu tentang latar. Nah, latar tempat dalam naskah drama ini yaitu rumah makan Sambara. Kemudian latar waktu. Latar waktu yaitu pagi hari. Kenapa? Karena dalam kehidupan nyata sebuah rumah makan itu biasanya banyak dikunjungi orang-orang di waktu pagi hari. Latar yang ketiga yaitu tentang suasana. Suasananya itu awalnya gembira atau kasmaran, lalu memanas, tegang, dan emosional. Maksudnya yaitu diawali dengan kegembiraan atau suasana senang. Suasana senang tersebut karena sedang merasa kasmaran dari kedua tokoh.
Setelah suasana yang gembira, keadaan itu menjadi emosi saat keributan yang terjadi di rumah makan Sambara tersebut. Mungkin hanya itu segitu materi yang saya sampaikan. Selanjutnya untuk unsur intrinsik dialog akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu dialog menggunakan bahasa sehari-hari, bersifat komunikatif atau dua arah, banyak berisi sindiran terutama dari Iskandar terhadap Ani. Dialog menjadi sarana utama pemicu konflik. Selanjutnya ada unsur intrinsik amanat. Unsur intrinsik amanatnya adalah nilai manusia tidak bisa dilihat dari luar. Pentingnya bersikap tegas, mandiri, dan berusaha mencapai apa yang diinginkan. Jangan bergantung pada orang lain atau meminta-minta. Kejujuran lebih baik daripada kepalsuan. Jangan merendahkan orang lain berdasarkan pekerjaan dan penampilan. Kemudian di sini juga ada kesimpulan. Kesimpulan dari drama Rumah Makan ini adalah drama menampilkan berbagai karakter dengan pandangan hidup yang berbeda. Jangan merendahkan orang lain berdasarkan pekerjaan dan penampilan. Lalu ada juga cerita mengajarkan nilai moral tentang harga diri, kesadaran diri, dan pentingnya kejujuran. Baik, mungkin sekian dari kami. Dan di sini juga kami membuka sesi tanya jawab yang akan kami tampung di kolom komentar. Sebelumnya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami selama penyampaian kami. Semoga saja dapat bermanfaat. Kami akhiri, kelompok 3 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.